Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, carilah ilmu, baca la ilaha illallah. Ilmu hakikat la ilaha illallah bukan lagi di sini, bukan lagi hasil bacaan kitab, tapi ilmu yang adanya di qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hayy Al-Qayyum Khalaqal hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Nushidukum bi an la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa huwa wasilatuna al-kubra wa sullam al-a'zam wal hijab al-aqrab. فمن قرب إليه فقد قرب فمن قرب إليه فقد تقرب إلى الله تبارك وتعالى ومن ابتعد عنه ابتعد عن الله تبارك وتعالى. أما بعد نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه الستار من جميع عيوبنا وعوراتنا. آمين رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وافتح لنا يا فتاح فتوح العارفين وعلمنا يا عليم علما ينفعنا علما يبلغنا إلى حبك وحب حبيبك المصطفى. آمين رب العالمين. Para masyayikh, para ajengan, para kiai, para pencinta ilmu, para santri dariku, wabil khusus sahibul bait, keluarga Syekh Abah Mukarram dan juga zuriat-zuriat beliau, wabil khusus yang undang saya, ajengan Kiai Habibi yang jenggotnya langsung kita kenali. Kalau jenggotnya begini pasti dia ini orangnya, ini namanya ismuhu Habibi ya. Barakallahu fikum wa fi lihiyatikum. Saya kira dia ini Wahabi, Pak. Ternyata jenggotnya jenggot aswaja. Maaf ya, aneh suzon main ya. Saya itu udah mencoba tidak suzon sama orang, tapi ngeliat jenggotnya agak takut juga kita. Tapi alhamdulillah, saya suzonnya cuma gitu doang. Wah ini Wahabi, ini Syiah, ini Sufi gitu. Wah ini NU, ini Muhammadiyah gitu doang. Nggak sampai bilang ini ahli bid'ah, nggak berani ya. Ini orang sesat saya nggak berani. Apalagi kalau ngomong, wah ini orang zindik, itu nggak berani kita. Hatta orang ngaku bisa ngomong sama semut, kita nggak berani menyesat-nyesatkan dia. Mungkin dia punya pengalaman rohani, tapi sorry, aku nggak ikut dia, gitu ya. Boleh nggak? Boleh kan? Kita nggak mengingkari pengalaman rohani seseorang. Kita tidak menolak pengakuan apapun selama orang tuh ngaku jadi nabi, nggak ngaku jadi rasul. Ini adab ahlus sunnah, qawaid sadatna ahlus sunnah wal jamaah, adamul inkar bil mubasyarat wa bil iddia wad da'awat ya. Jadi kita nggak mengingkari makom apapun. Ada orang ngaku dia wali kutub kupret, terserah dia tuh ya. Kutub utara, kutub selatan, terserah dia. Itu sebabnya Al-Fakir sebenarnya orang mungkin tahu kajiannya kajian tasawuf. Kalau ingat atau setel atau cari kajian kita pasti tahunya kajian. Tapi sebenarnya basic tasawuf. Basic saya alhamdulillah Al-Fakir S1, S2, S3 akidah. S1 menulis akidah Ibnu Arabi, kritik ulama terhadap Ibnu Arabi. S2 bukan kritik, akidah ulama sufi di Nusantara, tapi bukan dari buku cetakan, dari buku manuskrip, tulisan lama yang belum dicetak. Kita harus cari ke manuskrip, cari ke rumah-rumah orang-orang yang di zuriat kiai-kiai lama. Jadi kami cari, bertahun-tahun mencarinya, jadilah satu tesis, sekarang jadi buku teologi ulama sufi Nusantara. Jadi seperti Syekh Nawawi Bantani, itu sudah belakangan. Sebelum beliau ada Syekh Arsyad Al-Banjari.
Sebelum beliau ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sebelum beliau ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Sebelum beliau ada Syekh siapa yang di Aceh itu? Yang dari Belanda, bukan dari India kemudian jadi mufti di Aceh. Yang menyesatkan Hamzah Fansuri, tapi dia sufi juga. Gurunya Abdul Rauf Singkil? Bukan. Nuruddin Ar-Raniri. Ya, Nuruddin Ar-Raniri punya guru, Masya Allah sampai ke sana ya. Baru sebelum mereka generasi Wali Songo. Kalau sekarang Wali Songong. Kalau dulu Wali Songo. Dan apa ini ayat-ayat Allah di negeri kita? Sejauh ini tidak ada 9 wali yang diziarahi dari masa ke masa seramai dan selestari negeri kita, alhamdulillah. Kita pergi ke jauh, ke India, ke Irak, kemana lagi? Itu yang 9 begitu hanya Pulau Jawa. Kami alhamdulillah sebulan setengah lalu baru pulang dari Irak ya. Masya Allah, kita kira Irak itu ahlu sunnah full. Ternyata ahlu sunnahnya separuh di Baghdad, lalu separuhnya lagi di Samarra, selebihnya Syiah sudah. Wajar kalau NU menghentikan mengirim santri ke Irak. Ini mau hujan gak? Kalau hujan terima aja ya. Insya Allah karena saya tanya tadi kepada ajaran, ini yang banyak hadir biasa ngaji berarti ya. Oh iya, ya sudah kita baca kitab aja deh. Ya. Tapi sebelum naik saya nanya ke Ajengan Habibi. Ajengan, ini layak nak kitab ini dikaji? Antum jawab dulu satu pertanyaan. Adakah jumpa dengan Allahyarham ayahanda? Dan beliau jawab, oh mau sering. Waduh. Tapi ya nggak cerita. Betul nggak? Kalau ciri-ciri orang jumpa, dia pasti cerita. Karena cerita kecuali hal-hal yang dia dialami. Ya. Lalu beliau menjawab, awal jumpa ini mimpi, bertanya ya. Pertanyaannya apa? Sampai nggak yasinan gitu ya? Gitu ya? Sampai nggak yasinan? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan persis seperti yang ditulis oleh imam yang hari ini pengikutnya menyebut dirinya Salafi atau Wahabi. Saudara kita juga, kalau ini kan Salafiyah. Ini pesantren apa? Salafiyah ya? Salafiyah, bukan Salafiyah Al-Wahabi. Salafiyah apa? Tenang, aneh nggak ada kebencian dengan Wahabi. Pernah merasakan berakidah dengan mereka itu, ya, pernah ngaji dengan masyayikh mereka. Jadi tidak ada namanya. Adakah orang beragama ingin sesat? Ada nggak? Adakah orang beragama ingin masuk neraka? Ada nggak? Adakah orang ingin belajar sesuatu supaya gila? Ada nggak? Kan nggak ada. Oleh karena itu, min wajibatina an nahtarima ala kulli ahadin ma'a ikhtilafina bihim. Kewajiban kita sebagai muslim menghormati siapapun walaupun kita berbeda faham dengan mereka. Mau dia Wahabi, mau dia nggak percaya asinan, ya kan dia belum mati. Ya, coba dia kalau mati kan. Kalau orang udah mati, tinggal ditanyain lagi kayak tadi. Ya, bro, kalau kamu mati, ntar kabarin ya. Kabarin apa? Kalau aneh kirim Fatihah nyampe nggak? Ungkapan ini pernah dilakukan oleh 2 sahabat dinukil dalam kitab Ar-Ruh. Ibnu Qayyim wafat 751, dia murid Ibnu Taimiyah. Sering dengar Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam, imamnya saudara-saudara kita yang kita sebut Wahabiyah atau Salafiyah. Ibnu Qayyim nukil 2 kisah. Tapi kisah yang paling masyhur, Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani itu berjanji dengan Salman Al-Farisi.
Huzaifah ini gelarnya Sirru Rasulillah, penyimpan sir baginda, sedangkan Salman disebut Ahlu Baitina. Dia orang Persia, bukan orang Arab, tapi dia Ahlul Bait. Semua orang Arab, Muhajirin Ansar memperdebatkan supaya Salman bagian dari mereka. Apa kata Nabi? Bukan kalian nggak pantas menjadikan dia Ahlu Bait kalian. Salman minna min ahli baitina. Salman itu dari kami dan dia Ahlu Bait kami. Salman umurnya seperti disebutkan Imam Zahabi, salah satu orang yang semasa dengan Ibnu Taimiyah dalam Syiar A'lamin Nubala, umurnya antara 250 sampai 350. Dia sudah jumpa rahib yang berjumpa Nabi Daniel, Nabi Samuel, dia jumpa orang-orang rahib-rahib yang jumpa itu, dia berguru kepada mereka, jadi dia hafal Injil, hafal Taurat. Itu Salman. Salman dan Huzaifah ini orang secara rohani setara, walaupun Huzaifah lebih muda. Apa kata mereka? Kalau bahasa anak-anak muda hari ini, bro, ente kalau duluan meninggal, kabar-kabar kita ya. Maksudnya apa? Kabarin, di sono ngapain? Di sana kejadiannya apa? Kira-kira bekal kita mau ke sana apa? Ternyata meninggallah salah satu dari mereka. Seingat saya meninggal duluan Salman radhiyallahu taala anhu. Betul, enggak lama Sayyidina Huzaifah mimpi. Dinukil di kitab ini, Ibnu Qayyim ini anti hadis palsu. Dia tidak akan menukil riwayat yang palsu. Dan kebetulan ini bukan hadis Nabi. Karena bukan hadis Nabi, kita tidak perlu ketat. Dan yang kedua, ini bukan halal haram. Dan yang ketiga, ini tidak berkaitan dengan usulul aqidah, pokok aqidah. Maka Ibnu Qayyim tidak mempersoalkan menukil riwayat ini. Terjadilah mimpi Sayyidina Huzaifah, bermimpi bertemu Salman. Apa kata dia? Bro, gimana kabarnya? Di alam sono. Ya, ngopi-ngopi dia di alam mimpi. Ente suka ngopi kan? Kencengan ngopinya apa baca kitabnya? Alhamdulillah. Dibaca kitab apa baca kitab? Tradisi pesantren itu nggak lepas dari al-ghahwah wal udud ya. Itu udah berasap hidungnya ya. Jadi NU itu katanya sudah ganti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Udud. Nah, itu ente yang bikin tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Tetap Nahdlatul Ulama ya. Apa kata Huzaifah? Wahai saudaraku, apa yang terjadi di sana? Bagaimana kabarmu di sana? Panjang cerita diceritalah semua di sana. Lalu dia bilang, ya udah kalau gitu tips untuk ke sana apa? Jawaban yang sudah meninggal duluan, alaika bitawakkul. Satu saja yang paling berharga di alam sana adalah bertawakal. Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin bagian Munjiat menjelaskan apa hakikat tawakal dan menyatukannya dengan kitab Tauhid, At-Tauhid wa Tawakkul. Dalam bahasa Indonesia kita sering fi'il amarnya, tawakkala yatawakkalu ya, tawakkul ya. Tawakkulan, tawakkal mungkin ya, berarti kita pakai wazan madinya ya. Tawakal itu artinya menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Menyerahkan urusan dengan tidak beramal itu lain. Menyerahkan urusan al-amru itu bukan qalbu. Kenapa? Ketika ahli kitab bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ma hakikatur ruh? Apa itu ar-ruh? Lalu Nabi diperintah, kul ar-ruh min amri Rabbi. Katakan ar-ruh urusan Tuhanku, amr. Maka kata amr, al-amr ini wilayah ruh. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini gak boleh dibahas, Allah bahas. Yang gak boleh dibahas itu hakikatnya. Kalau wilayahnya boleh, faedahnya boleh, tugas-tugasnya boleh. Yang gak boleh dibahas pada ruh itu hakikatnya saja. Jika ar-ruh, jadi apakah dahulu nulis kitab ar-ruh mereka membahas tidak? Mereka sedang membahas apa mengenal ruh, tugas ruh,
lalu kaitannya dengan kita, ya. Kita tabarukan baca kitab ini. Ada yang unik. Kalau Wahabi percaya nggak Fatihah nyampe? Wahabi, Salafi, pernah ngaji Salafi, Ahmad? Gitu ya. Kalau nanya biasanya agak naik dikit, biasanya begitu. Tuh. Biasanya begitu. Belakangan muncul model Korea agak gaya. Alhamdulillah. Saudara kita Wahabi, mohon maaf sekali saudara, Anda ternyata berbeda sendiri. Oh, mereka nggak pakai Anda. Akhi. Ya akhi, ente berbeda dengan imam. Apa? Imam Wahabi itu bersanad kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka berdua sepakat dalam kitab-kitabnya semua, wusulu thawabil qiraah minal hayyi ilal mayyit, bahwa bacaan orang yang hidup sampai kepada yang sudah wafat. Kitab Ar-Ruh ini jadi saksinya. Kalau kurang yakin baca kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nulis panjang lagi tentang itu, bahwa bacaan orang hidup sampai kepada orang mati. Siapa yang berkalam? Ibnu Taimiyah, yang gelarnya Syekhul Islam. Ibnu Qayyim juga bergelar Syekhul Islam. Dua imam ini yang kemudian menjadi panduan dalam manhaj Salafi Al-Wahabiyah, mereka meyakini bahwa kalau antum baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca sholawat, baca zikir, dihadiahkan kepada orang yang wafat, itu sampai. Syaratnya yang wafat di mukmin. Bal nahnu naqul hatta wa in kana hayyan wasal. Bahkan sebenarnya orangnya hidupnya sampai kok. Apalagi sudah meninggal. Ya. Ada yang protes sama saya mengenai kisah ajangan Habibie tadi. Ustaz, itu nggak boleh diceritakan. Itu zindik, itu syirik. Ini orang sok ahli memurnikan tauhid, tapi tidak tahu wilayah tauhid. Tauhid itu sederhana aja. Dua istilah tauhid. Pertama, meyakini ada sesembahan selain Allah. Kalau menceritakan mimpi, menyembah selain Allah nggak? Yang kedua, kalau tadi meyakini ada sesembahan, kalau yang kedua ada Allah Subhanahu wa taala, baik kekuatannya, namanya, sifatnya, afalnya. Dua hal ini pesan dari guru kami dulu ya, Syekhuna Ali. Tauhid itu bukan masalah mimpi, bukan masalah ziarah kubur. Saya yakin, hakul yakin yang hadir malam ini kuburiyun semua. Wajah-wajah kubur. Doyan kubur kan? Betul ya? Oh, bener ini ya. Sarjana kuburan. Itu es berapa itu? Es coret. Es teler. Ada yang senang bahkan pengen dapat kesaktian di kubur, sampai tidur di kubur. Ya. Sebenarnya aktivitas apapun di kubur, selama nggak nyembah kubur nggak apa-apa. Pernah suatu kali baginda Rasulullah SAW tanya, udah 3 hari yang nyapu masjid nggak kelihatan, perempuan hitam yang tidak dikenal namanya, tidak masyhur di bumi, tapi namanya harum di langit. Orang Arab nggak anggap dia. Rasisnya sebagian orang Arab, itu tugas Nabi untuk menghancurkan rasisme, suku, ya, meninggikan suku. Ditanya sama Rasulullah, aina fulanah allati taqnis al-masjid, tunazzif al-masjid. Mana perempuan yang biasa bersih-bersih masjid? Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tufiyat min qabl, dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Karena kami tidak mau merepotkan engkau, jika meninggal setelah tengah malam. Tapi itu cuma hanya perkataan sebagian ulama, diikuti. Apa yang Nabi lakukan? Ini yang menarik. Nabi mengatakan, "Duni ala qabr." Di mana kuburannya? Lalu Nabi SAW jalan ke kuburan, beliau sholat jenazah qadha. Jenazah apa?
Jadi ada keadaan juga ada kotoran. Nabi sholat di hadapan kubur. Ini dalil sholat di kubur. Tapi sebenarnya apa biasa isinya doa saja. Ada sujudnya. Sujud. Kalau ada rukun sujud pasti Nabi sholat di kuburan. Ya. Ini baca jangan nih, nggak apa-apa ya. Ini kita buka teks-teks lama yang kemudian jadi dalil oleh Ibnu Qayyim. Ya, apalagi? Jadi suatu kali, ini random dulu, Ibnu Qayyim menyebutkan dari kitab Al-Lalikai, ya. Imam keempat di mazhab fikih siapa yang Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Ya udah, Soeharto wafat tahun berapa? Gus Dur? Ente cuma bilang cinta doang, nggak kenal orangnya. Fa anta kazzab, ya. Muhammad idda'al hubba fala ya'rif al-mahbuba fahuwa kazib kazzab, ya. Yang ngaku cinta, ikut imam, tapi nggak kenal siapa yang dia ikuti. Pembohong itu ya. Gombal, ente gombal. Ini ciri-ciri suka gombalin cewek ini ya. Itu yang udut tadi tuh kayaknya tuh ya. Ada yang tahu wafat tahun berapa Imam Syafi'i? Jangan lihat Google lah. Kalau Google Anda juga bisa. Google itu yang bikin orang Arab, Indonesia, Islam atau hum. Mereka, ini tanda ente ngambil istimdad dari hum. Kalau download ilmu dari mereka bisa pakai alat, kenapa nggak aktifkan alat di kolbu kan? Di sini ada yang lebih canggih daripada handphone. Terus kenapa ente bawa handphone gitu ya? Ya kan baca kitabnya, kitab sudah cetakan, ngeles. Imam Syafi'i wafat tahun 204, nyontek. Apa-apa lah, malam ini gak ada ujian, jadi boleh. 204, muridnya Ahmad bin Hanbal 204, 1. Imam Ahmad bin Hanbal ini belum mendengar fatwa gurunya Syafi'i tentang hukum baca Fatihah, ayat kursi atau Quran di kubur. Satu kali beliau melayat, menghantarkan jamaah salah satu orang kampung di Baghdad, meninggal di Baghdad, lalu dikubur di makbarah, pemakaman umum. Lagi ramai-ramai begitu, tiba-tiba ada hafiz Quran, tapi la yubsir, tidak bisa melihat. Mungkin buta karena sakit atau buta dari lahir, wallahu a'lam. Tapi hafiz Quran. Dia dituntun seseorang, lalu mengatakan, mana kuburannya, aku mau baca Quran. Lalu yang buta ini baca Quran di situ. Imam Ahmad bersama kawannya. Kawannya ini kemudian melihat Imam Ahmad ngamuk-ngamuk. Gitu bahasa orang Arab tuh ngomong, jangan, bid'ah. Ini bid'ah. Imam Ahmad menegur orang itu sampai 3 kali dan mengusir orang itu 3 kali. Begitu kerasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sinilah bermula kisah ada orang melarang membaca di kuburan. Tapi kisahnya belum selesai. Imam Al-Lalikai menyebutkan bahwa salah satu sahabat beliau ya, yang belakangnya bermarga Al-Jauharika atau siapa gitu ya, bertanya, wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, menurutmu riwayat si fulan apakah sahih? Apakah thiqah? Apakah si fulan boleh diterima riwayatnya? Kata Imam Ahmad, Syanu bisa, Syanu diamalkan riwayatnya. Dibacakanlah oleh orang ini riwayat dari gurunya sampai kepada imamnya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak dari Umar. Wa Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, jika aku wafat, faqra alayya ala qabri, tolong bacakan kepadaku atau di kuburku Al-Fatihah, Muqaddimah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, Al-Baqarah, lalu Amanah Rasul. Ini permintaan siapa?
Abdullah bin Umar itu punya murid namanya Nafi' dan Salim. Nafi' dan Salim punya murid namanya Malik. Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Mereka ada riwayat itu, tapi belum sampai ke Imam Ahmad bin Hanbali. Jadi sebenarnya Wahabi yang mengatakan tidak sampai bacaan ke orang mati itu separuh Hanbali. Ya, itu separuh. Imam Ahmad bin Hanbalnya kemudian nanya, mana orang buta yang tadi baca Quran? Tolong kembalikan dia ke kuburan. Maka dikembalikanlah orang buta itu ke kuburan. Dan Masya Allah, ketika tahun 241 Tufiya Ahmad ibn Hanbal, meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata para imam? 7 hari 7 malam bahkan sampai ke hari 40 itu kuburan tidak bisa kami sentuh karena itu orang berlapis-lapis khataman Quran di kuburan itu. Di Baghdad kami lewat kemarin ya, karena kemarin ziarahnya ziarah zikir Syekh Abdul Qadir Jilani dan sampai kepada Ma'ruf Qarhi, sampai kepada Hasan al-Basri, Junaid ya. Jadi kami hanya di jalan aja. Tapi kita nyaksiin, oh ini negeri yang Imam Ahmad bin Hanbal dulu menolak bacaan Quran sampai kepada orang mati. Tapi beliau merevisi di tempat, gak gengsi, gak takut ditinggal jamaah. Ini mohon maaf, banyak sekali hari ini yang menghijab para da'i yang sudah jadi public figure jamaah adalah takut ditinggal jamaah. Itulah syirik khafi. Menyembunyikan kebenaran karena takut ditinggal oleh makhluk. Dia lupa yang ngasih dia makom itu Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu yang dia bawa ke manusia untuk menghantarkan orang ke Khalik. Dan itu menjadi nama Sayyidina Muhammad SAW ya. Apa nama beliau? Setelah disebut Basyiran wa Nadhira ya, beliau disebut dengan nama Da'iyan ilallahi bi'idnih. Rasulullah itu punya nama di sisi Allah. Di surah Al-Ahzab disebutkan, "Hei Muhammad, engkau itu da'iyan ilallah." Engkau mengajak makhluk kepada Allah biiznihi, dengan izinnya. Kita nggak ngajak orang ke pesantren kita, Pak, enggak. Kita ngajak orang ke tarekat kita, ke mazhab kita, nggak perlu. Kita cuma ngajak orang kepada Allah. Kalau dia percaya dengan manhaj kita, percaya dengan mazhab kita, dengan thariqah kita, dengan pesantren kita, dengan majelis, ikut. Kalau enggak, yang penting ikut ngajinya. Nggak mesti baiat, nggak mesti, itu nggak penting. Yang penting ittiba'nya. Bapak saudara makan Allah, ini baru sebagian. Jadi sudah bisa ngobrol sama teman-teman yang anti baca ila hadrati. Udah bisa ngobrol ya? Nah, dia nggak tahu riwayat itu mungkin. Kalaupun tahu, pasti dhaifkan. Kalau dia dhaifkan, itu jadi kacang itu. Kenapa? Mahallut tad'if wa tashih huwa fi ma yata'allaq bil halal wal haram marfu'an lan nabi. Hadis riwayat yang disahihkan, didhaifkan kalau berkaitan dengan halal dan haram. Kalau tidak berkaitan dengan halal haram, kita nggak perlu kencang-kencang di situ. Mereka menerapkan bab halal haram pada bab motivasi dan fadilah beramal. Ngirim pahala itu bukan bab akidah. Bukan juga bab halal haram, itu hanya bab fadilah, keutamaan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini kita barukan deh. Bisanadin al-muttasil Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu ta'ala anhu qala amma mas'alatul ula. Ya. Masalah pertama, hal ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Sebelumnya karena Ibnu Qayyim percaya Fatihah sampai, kita baca untuk dia Al-Fatihah ya. La ruhi Syekh Masyayikhina Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sahib kitab Ar-Ruh ini Ibnu Qayyim mengatakan hal ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Dia kasih judul pertama. Apakah orang mati tahu ziarahnya orang hidup kepadanya wa salamihim alaihim amla?
Apakah dia dengar, dia tahu kalau ada orang ucap salam kepadanya? Coba sebelum kita baca, kira-kira didengar nggak? Halo, Ahlul Udud. Dengar nggak? Bingung ya? Kita langsung aja ke kitab ya. Qala Ibnu Abdul Bar ya. Dia nukil dari Ibnu Abdul Bar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yamurru bi qabri akhi. Tidaklah seorang mukmin jalan di kuburan, bukan ziarah nih, cuma lewat doang. Yamur, lewat. Bukan yazur. Kita sering lewat samping kita kuburan sering. Kita tahu oh Syanu meninggal waktu pandemi. Syanu meninggal tahun kapan gitu ya. Ente masih hidup. Lagi lewat. Apa kata Nabi? Mamin muslimin. Tiadalah seorang muslim yamurru melewati bi qabri akhihi, melewati kuburan saudaranya. Kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia pernah kenal waktu di dunia. Fayusallim alaihi, lalu dia baca salam. Salam bro, assalamualaikum bro, gitu ya. Pernah gitu enggak? Ya ahlal udud. Ente pernah nyalamin orang itu enggak? Nawarin udud deh. Kali dulu teman ngudutnya udah meninggal duluan kan, bro rindu bro gitu. Mungkin ada begitu. Ada kawan saya yang begitu. Itu nggak tahu konyol apa TOL. Orang dikubur malah kenal udut, kan malah kenal kitab. Ini nggak perlu deh itu. Apalagi nonton YouTube di samping kuburan tuh nggak manfaat sekali tuh. Fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu. Dia baca salam kepada orang yang dikubur. Apa kata Nabi? Raddallahu alaihi ruhahu. Allah kembalikan ruhnya. Tolong bedakan. Ruh itu bukan cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi jasad. Kalau ruh itu lebih tua lagi. Dia nur zat, bukan nur. Kalau Nur Muhammad itu nur zahir. Kalau ruh itu nur batin. Kecepatannya melebihi cepatnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca salam nih, atau kita berteriak, melihat petir cahaya nyampe duluan, betul? Tapi kalau semakin jauh bendanya, atau ada bintang yang berkedap-kedip, itu tanda bahwa cahaya gerak dan gak langsung sampai. Ada bintang yang sampai ke kita setelah setahun dia jalan baru nyampe. Itu cahaya semuanya dari Nur Sayyidina Muhammad. Itu semua ada di kitab Maulid ya. Saya nggak usah kaji dan itu bukan bab akidah, itu hanya bab ontologi hakikah ya. Percaya nggak percaya nggak berpengaruh kepada rukun iman yang 6. Jadi kalau ajangan Habibie percaya tentang Nur Muhammad nggak kafir, cuma kurang marifat. Fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu. Maka Allah akan kembalikan ruhnya. Kembalinya ruh lebih cepat daripada kilatan cahaya. Baca salam, dia bisa langsung jawab. Nah, itu kira-kira kecepatan ruh. Kalau cahaya, dia berjarak dulu. Ada yang tahu nggak alam kubur di mana? Di planet mana dia? Di galaksi mana? Hah? Di sini dibuka, orang meninggal 2 aja planetnya, satu Iliyin, satu Sijil, jadi judul di Netflix. Ya, Sijil ya, bukan Sijil. Yang nonton Netflix. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya innal abrara, sesungguhnya orang yang abrar di mana tempatnya? Di ujung ayat Iliyin. Jadi orang kalau meninggal disimpan ruhnya di suatu tempat namanya Iliyin. Dari Iliyin itu bukan di bumi, tapi jauh di atas langit sana lagi. Jauh rahasia, kita nggak tahu di mana tempatnya. Dia sudah dekat ke surga. Disebut namanya Iliyin. Kalau yang belum ke sana ya begitu deh. Kita nggak akan bisa cerita. Aneh ceritain juga nggak bakal paham. Kenapa? Aneh juga belum ke sana. Kan belum meninggal. Ya. Iliyin. Bayangkan kita baca salam ke saudara kita, ruh dia yang di Iliyin Allah kembalikan ke bumi. Nah, kebayang? Perjalanan saya dari Jakarta ke sini tadi udah berapa jam kita? 5. Tadi kirim Fatihah enggak?
5 jam kami dari Jakarta. Pakai roda 4. Kalau jalan kaki nggak tahu berapa hari nyampenya. Kalau kita kirim salam kepada ruh, Allah kembalikan ruh secepat mungkin. Itu kecepatan ruh. Maka disebut sur'atu harakatir ruh. Asyaddu wa asra minan nur wal ajsad wal ajsam, ya. Jadi kecepatan ruh lebih cepat daripada nur cahaya, lebih cepat daripada teknologi apapun hari ini. Jika baca salam kepada muslim biasa, Allah kembalikan ruhnya. Bagaimana dengan Nabi? Karena ada nih ustadz ngomong, gak boleh panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah udah mati. Ada ustadz ngomong gitu? Orang Arab ngomong, kenapa nih orang Indonesia di kaif hada Indonesia? Ya, gaya-gayaan sok-sok dia pinter, dia doang ngomong bahasa Arab kayaknya ya. Mentang-mentang dia bisa Arab, dibodoh-bodohin lah pendengarnya tuh. Apa-apa nih orang Indonesia? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dia nggak tahu kali ya. Rahasia Al-Fatihah tertutup, Pak. Itu pertahanan terakhir Ahlus Sunnah di Mekah. Tutup sudah. Ya, kita nggak tahu apa motif mereka, kita tahu. Hakikatnya nggak tahu. Tapi Habib oleh MBS juga dikurangi. Semuanya dikurangi hari ini. Kata guru saya di Mekah, Al-an intaqalat ila Indonesia. Pindah ke Indonesia. Hati-hati para kiai, para ajengan. Ini pesantren sedang terpahamnya dan orangnya. Mereka mau bawa rusuh sana. Jangan mau, ya. Maka jangan mau para ajengan, para kiai diadu domba. Saling zindik menzindikkan, saling sesat menyesatkan, ya, lama-lama saling bunuh-membunuh. Jangan mau, ya. Dibenturkan antara ulama dengan para syarif, sayyid. Jangan mau. Kita nggak mau itu. Itu lagu-lagu yang Allah tidak suka. Kita cinta dengan semua makhluk walaupun dia nggak bernasab. Apalagi dia bernasab. Apalagi dia masyaikh. Apalagi dia ulama. Sayyidina Muhammad SAW, apa kata beliau? Jika orang baca salam kepadaku, ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah ada seseorang yang baca salam kepadaku. Kalau tadi seorang muslim, sekarang beliau, illa raddallahu alayya ruhi. Allah kembali rohku. Hadis Abu Dawud, hadisnya sahih. Allah kembalikan rohku. Itu disebut di dalam kitab maulid semuanya adalah ruh tertua, ar-ruh al-akbar. Benar nggak? Ar-ruh, abu-ruh, abar-ruh. Begitu dalam kitab maulid. Ayahanda ruh, asal muasal ruh. Berarti kecepatannya melebihi ruh seorang muslim biasa. Maka kalau orang baca salam ke Rasulullah, itu pasti langsung berbalas. Apa kata Imam Najmuddin Kubra dalam kitab beliau Fawaih atau Fawatihul Jamal? Ciri-ciri Rasulullah membalas salammu, ayajriyas salat, antajriyas salatu wassalam ala lisanik. Engkau mudah sekali baca salam kerinduan, berzikir, sholawat sekian banyak, nggak ada kemudian rasa beban. Bukan lagi sholawat biar melet orang, ya. Sholawat pelaris, sholawat nundukin lawan, itu nggak ada lagi. Sholawatnya betul-betul kerinduan. Apa dalil baca amalan dihadiah tuh Nabi? Nabi perlu amalan itu nggak? Nabi perlu nggak Fatihah kita? Halo? Nabi perlu nggak Fatihah itu? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW al-Fatihah, gitu ya? Gitu ya? Perlu nggak Nabi Fatihah kita? Bila roh Nabi SAW al-Fatihah, Nabi perlu nggak? Terus untuk apa itu? Kenapa al-Fatihah? Kenapa nggak al-Baqarah? Panjang, ente jujur itu. Itu empirik sekali dan pragmatis. Kenapa bacaan ke Nabi, ulama ahlu sunnah sebagian besar tidak ada yang mengingkarinya. Terus kok tiba-tiba ada orang hari ini mengatakan, bacaan, kiriman pahala untuk Nabi tidak sampai. Jangan, apalagi kepada mukmin biasa, ke Nabi kan nyampe. Ternyata Ibnu Qayyim
nggak sepakat dengan itu. Imam-imam nggak sepakat dengan itu. Cuma ada ikhtilaf. Pertanyaannya, kalau ini ada ikhtilaf perbedaan, ini perdebatan fikih atau perdebatan akidah? Bolehkah membaca Fatihah untuk Nabi? Jawabannya boleh atau tidak boleh. Ini jawaban akidah apa jawaban fikih? Ini semi-semi bahsul masail, semi-semi. Gimana? Akidah apa fikih? Fikih. Kan jawabannya boleh tidak boleh. Ya. Kalau boleh tidak boleh, itu jawaban apa? Fikih. Ranahnya ranah hukum fikih. Kalau akidah, jawabannya apa? Isbat, nafi. Isbat, nafi. Ditetapkan, tidak ditetapkan. Masuk akal, dalilnya ma'kul atau ghair ma'kul. Dalilnya mardud atau makbul. Itu aja. Masuk akal, tidak masuk akal. Itu akidah. Makanya akidah itu, ilmu akidah adalah ad-dalil al-burhani al-aqli. Baru an-naqli. Jadi dalil burhan akal, lalu kemudian nakal. Karena tanpa akal ini kita nggak bisa memahami teks. Tapi akal bukan sumber hukum, dia cuma alat memahami hukum. Ini perbedaan kita dengan aliran lama namanya Mu'tazilah. Saya tanya lagi. Jadi kalau kita berbeda pendapat nih, seandainya nih kita beda pendapat malam ini, apakah boleh baca Fatihah untuk Nabi? Perdebatan ini akidah atau fikih? Fikih. Yang kenceng dong. Fikih atau akidah? Waduh, oke. Akidah atau fikih? Oke. Kalau dalam fikih, fal khilaf ausa. Perdebatan di situ lebih luas lagi. Ada nggak hadis yang menjadi rujukan utama boleh menghadiahkan amal untuk Nabi? Ada nggak yang tahu? Kalau ada, saya kasih sorban saya. Imamah nenek kasih. Ini imamah bersanad. Guru saya pakaikan kepada kami, guru kami dari Syekh Yasin, ada juga jalur Abu Yasin Muhammad al-Maliki, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, gaya-gaya doang itu ya. Biar orang kalau tanya ada sanad nggak? Ada. Ya, makanya kita kalau ditanya Allah nanti kenapa kamu pakai imamah? Ini dalilnya. Kenapa kamu pakai cincin? Ini dalilnya. Tapi kalau ditanya pakai jam, saya bingung. Dalilnya belum ada sampai hari ini. Kenapa kamu pakai rida? Ada dalilnya semua. Ingin mengikuti kalam Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, ma amiltu syai'an illa a'dadtu inda rabbi hujjatan. Aku tidak amalkan sesuatu kecuali aku siapkan hujjahnya di sisi Allah. Ente ngudut, siapkan hujjahnya di sisi Allah. Innal ududa gitu ya. Pakai dalil tadi itu tuh. Oke, ada nggak kira-kira dalilnya? 1 menit kita tunggu. Bahwa menghadiahkan amalan untuk Rasulullah itu sampai. Dan Rasulullah sendiri membolehkannya. Hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 10. Nggak ada ya? Nggak tahu apa nggak ada? Nggak tahu apa nggak ada? Beda nggak tahu dengan nggak ada? Beda. Jadi ternyata orang hari ini kebanyakan dia nggak tahu, tapi dia samakan dengan tidak. Betul nggak? Sama dengan tadi. Ini persoalan khilafiyah fikih dia taruh. Sehingga ketika berbeda fikih dia cuma karena kunut udah beda akidah. Nggak sedina udah beda akidah. Ini kesalahan mereka, naruh bab furu' kepada usul, naruh perkara fikih ke bab akidah. Kalau di fikih berbeda, cara imam, bayangkan imam yang 4 itu, hanya Imam Syafi'i yang jahar. 3 imam gak ada yang jahar basmalah. Kalau Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, betul Nahdiyinnya, sesekali subuhnya atau sholatnya jangan jahar basmalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, kayak di Mekah kan, pasti langsung besok nggak diundang lagi. Ya, apalagi mereka menjadikan perkara furu pada usul, perkara ringan dijadiin berat.
perkara khilafiyah perdebatan dianggap kesepakatan. Sayyidina Muhammad itu perkara akidah, fikih atau adab. Tuh, lebih ringan lagi kan? Lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Bukanlah dia fikih, tapi ahli fikih membicarakannya belakangan. Bukan perkara akidah. Lalu kalau ente baca Sayyidina dalam salat, fa anta min ahlul bid'ah. Kata Syekh Albani, tidak boleh baca Sayyidina di dalam salat, itu bid'ah. Kalau sudah bid'ah, fa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat. Wahai orang Cianjur, Anda orang sesat. Karena kebanyakan orang Cianjur, khususnya kampung Burujul, ini rata-rata pakai Sayyidina Muhammad di dalam sholatnya, betul? Rata-rata kunut subuh, betul? Oh, ente benar ahli bid'ah. Fa kullu bid'atin dhalalah, Anda sesat. Masuk. Nah, ini gagal faham. Karena narok persoalan amal-amal fikih, hukum-hukum zahir pada hukum akidah. Kita lah nggak ngaji tasawuf Pak ya. Tapi ini menjadi basic bertasawuf. Karena orang bertarekat bertasawuf, tiap kali beramal, ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati. Itu kan? Benar nggak? Ngalamin ini, baca salam keruh, itu basicnya semuanya amalan-amalan ada di dalam kitab-kitab fikih. Ini yang dikatakan Imam Junaid, Imam Al-Jami' Bainal Zahir wal Batin, Imam ahli hadis, ahli fikih, tapi dia seorang sufi. Apa kata dia? Ilmuna, ay ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf musyabbakun bil kitabi wa sunnah. Dia sangat terikat kuat dengan Alkitab dan sunnah. Apapun amalan sufi mesti ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, itu bukan sufi. Itu suka film. Inti lagi orangnya kan. Orang-orang yang begitu, yang punya amalan yang tidak berdalil, ya, dia berarti bukan sufi. Dia cuma ngayal, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu iklannya. Ada petasan. Lanjut. Atau mau suuzon? Oh itu karena ente jelek-jelekin Wahab itu maka mati. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Bab ini ternyata sudah clear oleh ulama terdahulu ya, bahwa kembali ke hadis pertama yang tadi, siapa yang melewati kuburan lalu baca salam ke orang dalam kubur, Allah kembalikan ruhnya. Ibnu Qayyim hanya ingin mengatakan begini, fahadha nassun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yaruddu alaihi salam. Ini dalil kuat bahwa orang yang sudah meninggal cuma jasad yang meninggal, ruhnya tidak. Ya'rifuhu, ini nas paling sharih bahwa orang yang wafat meninggal tahu siapa yang menziarahinya, tahu siapa yang baca salam kepadanya dan menjawab salam. Saya mau tanya, kalau yang di dalam dapat jawab salam, dia hidup atau mati? Apa yang hidup? Tubuhnya atau ruhnya? Ruhnya. Pernahkah Nabi ngobrol dengan orang mati? Ada, ya. Sebelum nanti ente cari dalil apa? Boleh menghadiahkan amal untuk Nabi. Udah dapat belum? Nanti kita buka kalau ingat ya. Semoga anda lupa, biar pulang-pulang tetap ada sorbannya. Satu kali dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi memanggil korban-korban
dari orang-orang kafir Quraisy yang mati saat perang Badar. Nabi sebut namanya satu, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai fulan, apakah kamu mendapatkan janji Tuhanmu benar? Yang aku sampaikan waktu hidup dulu benar. Nabi ngajak ngobrol orang yang di dalam kubur. Cuma sahabat nggak dengar. Ingin dengar kejadian di kubur nggak? Ada yang pengen dengar? Serius? Ente siap? Siap? Beneran? Tawarannya ente nggak bakal mau menikah lagi, ya? Nggak bakal lagi mau tinggal di pesantren ini. Gimana? Jadi mau? Serius? Ini saya kasih gambaran ringan dulu ya. Kata Nabi SAW, seandainya manusia tahu, lau alima an-nas, lau alimal jin wal ins, seandainya jin manusia tahu apa kejadian di alam kubur, mereka akan kehilangan kesadaran. Lasoiku, mereka pingsan. Jadi ditatangin sama mungkar nakir, ente pingsan langsung. Sahabat saya masuk ke Israel diperiksa 7 kali. Udah basah dalemannya. Ustadz ternyata Al-Qur'annya hafalannya hilang juga waktu ditanya Israel. Gimana yang nanya mungkar nakir? Ente kira kalau mungkar nakir nanya man rabbuka gampang jawabannya seperti diskusi malam ini? Enggak. Man rabbuka, sebelum man rabbuka itu prosesnya panjang. Panjang sekali. Ada malaikat-malaikat lain yang ngurusin kita, yang nanya-nanyain kita banyak hal, baru puncaknya ditanya man rabbuka. Udah ada hisab dulu sebelum hisab yang sebenarnya. Di kitanya mungkin hanya jarak dari jalan ke 7 langkah, di dianya sudah terasa 70 tahun. Lama di sana itu. Gak usah lama-lama. Orang yang pernah mati suri rasanya lama. Orang taunya dia cuma meninggal 2 hari atau berapa jam. Kalau orang tahu isi di sana, ente nggak kenal lagi sama udut, nggak mau lagi nih udut. Terus ngapain? Buat tasbih kemana-mana. Minum, dalam nyedot pun baca nama Allah. Kenapa? Nggak mau 1 detik pun lupa kepada Allah. Orang kalau udah masuk ke sana, dia menyesal. Mau dia soleh, mau dia pemaksiat, semua menyesal. Pemaksiat menyesali maksiatnya. Yang taat menyesali kenapa aku kurang taat. Kayaknya banyak yang berhenti ngudut malam ini nih ya. Terus, ini dalil bahwa Nabi ngajak bicara orang dalam mati. Nah, ini dalil juga. Kalau kita masuk kubur, boleh nggak kita ngomong-ngomong begitu ke orang di kubur? Misalnya nih, ini ajangan berdua nih, ziarah Ka'bah. Bah, rindu bah, gitu nggak? Gila nggak tuh? Bid'ah nggak? Syirik nggak? Nggak, boleh. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul ya. Beliau ziarah bukan ziarah. Waktu Nabi SAW dikubur, jasad mulia beliau dikubur, apa jawaban tanggapan Fatimah? Teganya kalian dulu kalian ikuti ayahandaku, sekarang kok diinjak-injak, itu sampai nangis. Itu cara beliau bermanja. Mereka sudah pergi, Fatimah belum keluar. Kata Fatimah, ya abta, wahai ayahanda, seandainya orang hidup memanggil orang mati itu syirik, maka Fatimah anak Rasulullah pertama musyrik di alam semesta. Dari kalangan sahabat. Hadis Sahih Bukhari Muslim, Imam Bukhari tidak menolaknya, Imam Muslim tidak menolaknya, Imam Asy'ari tidak mengatakan itu syirik, Imam Maturidi tidak mengatakan itu syirik. Itu boleh. Kita punya senior di Ma'had, setiap kali ziarah ke kiai, dia bilang mau kiai nyampe ke enggak, gue mau ngomong sama kiai. Jadi setiap kali dia ziarah, dia kayak ngomong sendiri, kayak orang gila. Tapi dia bukan gila. Dia melepas rindunya kepada kiai. Ya.
Tapi mohon ente jangan lakukan itu ya. Nanti orang Cianjur marah ke Ar-Razi nanti. Ini semenjak malam-malam ente berbicara bab itu, ini kuburan-kuburan se-Cianjur, banyak orang ngomong-ngomong sendiri. Enggak. Oleh karena itu ulama kita berikan kaifiat dan adab-adab ziarah kubur. Mulai dari syahadatnya, baca salamnya, tawasulnya, doanya. Lalu kalau mau ngomong lidahnya ditutup aja, ngomong dari hati ke hati aja. Jangan ngomong pakai mulut. Itu muskilah itu, majnun. Walaupun nanti enggak majnun. Lalu apakah Nabi majnun? Enggak. Nabi lagi hanya ingin menunjukkan kepada manusia bahwa interaksi orang hidup dengan orang mati itu boleh. Boleh terjadi. Ya. Sudah jam berapa nih ajangan? Masih? Ada waktu gak? Masih ya. Sudah jam 11:30. Wasabata anhu, masih ingat hadis orang meninggal mendengarkan suara telapak sendal orang yang berziarah atau yang melayat. Betul? Itu Sahih Bukhari dan Muslim. Itu dalil kata Ibnu Qayyim ya. Wasabata anhu annal mayyit yasma' Qur'an alil musyayyi'ina lahu idzan sarafu anhu. Itu dalil bahwa orang dalam kubur dia hanya mati jasadnya, tidak mati rohnya. Dia hanya tidak mendengar dengan telinga ini, dia mendengar dengan sifat sama yang sejati. Ya. Wassalaf mujmi'una ala hadha. Ulama salafus salih, salaf ini yang salaf yang sebenarnya nih, bukan salaf-salapan. Ulama salafus salih ijma' mengenai hal ini. Ya, mereka sepakat bab ini. Waqad tawatarat al-athar anhum bi anna al-mayyit ya'rif bi ziyaratil hayy lahu wa yastabshir bihi. Bahkan ini mutawatir. Apa arti mutawatir? Inkaruhu kufrun. Mengingkari itu kufur. Saya bingung nih, sudah banyak berarti mereka yang kufur ini tanpa mereka sadari. Ini kufur duna kufurin, kufur yang bukan murtad. Ini kufur aja, kufur nikmah, kufur ilmu, disebut jahil, jahil murakkab. Udah nggak ngerti, nggak sadar dirinya tidak mengerti. Ini masih banyak, tapi bagian akhir yang mau saya sampaikan malam ini ya. Apa yang bagian akhir? Manakah dalil bahwa sahabat-sahabat Nabi atau Nabi sendiri beramal untuk orang mati? Ibnu Qayyim katanya dalilnya sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Dia kumpulkan di dalam kitab ini sekitar 29 dalil. 29 banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Aneh gak? Imamnya mengatakan ada dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, tapi pengikutnya hari ini bilang tidak sampai. Yang paling aneh, ada Ustadz Aswaja ngomong, Imam Syafi'i aja bilang gak nyampe. Itu kan kesalahan nukilan Imam Zarkashi. Imam Zarkashi keliru dapat nukilan. Dan itu sudah diluruskan oleh para imam, Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, imam-imam Syafi'iyah sudah meluruskan itu. Bahwa itu tidak, riwayat itu tidak benar dan itu bertentangan dengan kitab Kalau mau debat tanpa banyak dalil, mau? Kalau ada orang bilang, doa gak sampai ke orang mati, ada begitu gak? Kalau di Cianjur mungkin gak banyak, tapi di YouTube banyak. Sekarang sudah mulai banyak di Cianjur ini, lembaga-lembaga, mungkin dia sebut tahfiz kah, santren kah, tapi mengajar hal-hal begitu. Sudah mulai ada beberapa. Para kiai, ini bukan musibah, tapi itu tantangan buat kita. Buat kajian kitab salaf kita harus lebih kenceng. Dan mereka membawa nama Imam Syafi'i. Belum lama ini salah satu ustadz mereka, yang doktor juga, buat pernyataan begini. Kalian Syafi'i, akidahnya nggak Syafi'i. Akidahnya kenapa Asy'ari? Itu kalau orang nanggung ilmunya goyang nggak?
Goyang itu. Kalian mazhab Syafi'i, tapi tidak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bukan imam yang dimasyhurkan Allah dalam akidah, maka kita nggak ikut manhaj akidah yang dia bangun. Kenapa karyanya tentang itu tidak ada? Karya Imam Syafi'i yang ada tentang fikih dan hadis. Oke, salah satu riwayat tentang bahwa amalan orang mati sampai ke orang hidup itu perintah Nabi SAW. Apa kata beliau ketika ada orang meninggal? Ya. Ini hadis Abu Daud. Iqra'u Yasin ala mautakum. Pernah dengar hadis ini? Ini dinukil oleh Bakri Syato juga ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang yang meninggal. Maksudnya di situ surat Yasin. Ini ada di riwayat Abu Daud, ada di Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga imam-imam yang lainnya. Tapi kalau kita teliti, hadisnya memang tidak sahih. Nah, ini kejujuran ilmiah ya. Kalau kita jujur, hadis ini tidak sahih. Kenapa? Ada rawi yang tidak dikenal, tidak masyhur di dalamnya. Jadi kita nggak pakai hadis itu. Bacakan Yasin untuk orang meninggal. Tapi boleh nggak gini diamalkan? Boleh untuk fadilah amal. Kenapa? Ada satu alasan yang lain. Hadis ini riwayat siapa tadi? Imam Abu Daud. Apa kata Imam Daud? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Semua hadis yang aku diamkan itu boleh diamalkan. Salih lil amal. Boleh diamalkan. Hadis ini salah satu yang beliau tidak komentari. Inilah alasannya kenapa di Tarikat Qadiriyah, Tarikat Syaziliyah, Tarikat Naqsyabandiyah, Tarikat Ba'alawiyah, Tarikat itu Yasinan jadi wirid. Yasinan jadi wirid. Ya. Lalu apa makna mauta? Bacakan Yasin terhadap mauta. Apa makna mauta? Mauta itu kata Imam Ibn Rif'ah, orang yang akan mati, yang sedang sakarat mati, dan yang sudah mati. Yang ini akan mati, sedang mati, atau sudah mati? Yang di depan saya ini. Akan. Beneran. Ibnu Rif'ah mengatakan apa? Orang yang akan mati, dalilnya di Quran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, engkau akan mati juga, kata Allah. Maka kata mayit itu berarti akan mati. Jamaknya mauta. Meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi diamalkan oleh para ulama, dijadikan hujjah. Kata mauta boleh diartikan orang yang hidup, orang yang sakaratul maut, orang yang sudah mati. Namun yang sahih ada yang lebih sahih. Laqinu mautakum la ilaha. Ini yang akan kita perluas malam ini dan menjadi ikhtitam malam ini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis sahih Muslim. Laqin dari laqana yulaqin artinya bimbinglah, ingatkanlah, talqinkanlah. Orang yang mauta. Tadi arti mauta apa? Yang akan mati, berarti dia masih hidup, masih sehat. Semuanya berarti mauta. Yang kedua, sakarat. Yang ketiga, ya, perkataan Imam siapa ini? Ibnu Rif'ah, salah satu sahadah Syafi'iyah. Maka laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang mauta yang akan mati, yang sakaratul maut, yang telah mati, la ilaha illallah. Di hadis yang lain Ibnu Majah, ada Nasai, ada yang sejenis, Ibnu Abi Syaibah, itu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kaifa bil ahya?" Bagaimana dengan orang yang hidup? Oh, ternyata sebagian sahabat memahami mati itu sakarat atau kematian itu sendiri. Apa kata Nabi? Ajwad. Itu lebih baik, itu lebih baik. Lebih baik orang
diajarkan la ilaha illallah sebelum dia sakaratul maut, sebelum dia mati. Saya yakin almarhum ya sahibul haul pernah belajar zikir la ilaha di mana ya. Coba mungkin beliau ada yang menceritakan, ada yang tidak diceritakan. Karena bertarekat di Sumatera agak lain dengan tarekat di Pulau Jawa, di Tanah Sunda. Agak lain Bapak Ibu. Kalau mohon maaf ya, di Tanah Sunda, Tanah Jawa ada pribumisasi tarekat sufi. Pribumisasinya gimana? Tarekat itu jadi eksklusif. Dari anak ayah turun ke anak gitu. Jarang sekali turun ke murid. Ini putar-putar di situ. Kalau di Sumatera seperti di Arab sana. Kalau anaknya nggak jadi murid, nggak turun ke anak. Jadi tidak ada ajengan dalam tarekat. Yang ada cuma murid shadiq. Murid yang shadiq tidak shadiq. Kalau tradisi kekiaian pesantren turunnya ya ada gus, ada ajengan. Kalau di tarekat tidak ada. Ya. Namun di tanah Sunda, di tanah Jawa kebanyakan pesantren tarekat menggabungkan tradisi ini. Ini yang diputus oleh pengarsa Abah Anom, Abah Ahmad Sukanta, Mama Kazim di Banten. Itu diputus oleh mereka-mereka itu. Mereka nggak turunkan gelar kemursyidhan ke anak-anaknya. Ya, diputus. Maka mengakulah orang yang mengaku, ya, tanggung jawablah di hadapan Allah nanti bagi yang mengaku-ngaku. Ya. Betul nggak? Ya, jadi nggak usah mengaku-ngaku. Nah ini perbedaannya ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati sedang sakaratul maut atau sudah mati la ilaha illallah. Maka saya husnuzan setiap haul mesti ada baca tahlil, tidak hanya di sini tapi di kuburan. Di kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa orang yang meninggal itu senang kalau ada orang berziarah dan baca-baca di situ. Jadi walaupun jamaah mungkin murid-murid beliau baca tahlil di sana, bikinkan tahlil yang resmi, yang formal, yang dilakukan berjamaah. Ya, semoga di haul ke depan. Tapi ini kan masih rangka haul, besok masih bisa. Jamaah, sama-sama. Wah, kalau bisa dekatkan ke acara puncak sehingga mereka kemudian lebih ramai lagi, lebih ramai lagi. Itu yang terjadi pada guru-guru tarekat, guru-guru pesantren. Kenapa nur mereka masih melimpah? Ini perkataan Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Suatu, kalau bahasa kitanya, pesantren, zawiyah, ribat, majelis, itu bertahan dengan himmah pendirinya. Kalau himmah pendirinya lemah, dia matilah pesantrennya. Ini tanda himmah beliau kuat. Alhamdulillah, beliau sudah wafat, pesantren masih ramai. Alhamdulillah. Ya. Tapi para ajengan jangan jadi kiai, jangan jadi ayahanda, jadi abah, jadi diri sendiri. Ya. Jadi diri sendiri. Gak usah jadi orang lain. Kembali ke hadis tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Al aslu fil amri lil wujub. Betul enggak? Pada dasarnya perintah itu wajib. Berarti mengajar talqin sebenarnya wajib atau tidak? Wajib. Terus kenapa ada orang debat hari ini mentalkinkan orang mati? Ya. Saya dari dulu nggak mau ngazanin orang di kuburan, Pak. Ternyata azan di kubur jadi pengganti talqin. Jadi seandainya orang di sana nggak ada yang tahu cara mentalkin, cukup diazankan. Oh, nggak bid'ah juga. Karena di dalam azan itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulunya kita semi-semi sono juga bilang bid'ah juga. Jadi kalau ada yang azan tuh kita debat dulu, Pak. Debat di kubur itu su'ul adab atau husnul adab. Walaupun ente orang alim, jangan debat di kubur. Maka Imam Ahmad tidak debat di dalam kubur, dia sampai keluar baru diajak diskusi sama temannya. Jadi Imam Ahmad tadi ketika membentak orang dia dikubur, temannya pakai adab. Waktu itu Imam Ahmad belum memakai adab. Keluar dari pemakaman baru diajak diskusi sama temannya. Imam Ahmad bin Hanbal merevisi, merujuk, dia suruh orang itu baca lagi.
Nah, kita jangan lakukan kesalahan para salaf itu. Salaf itu tidak semuanya perbuatan mereka benar. Ya, ada yang perlu kita ikuti, ada yang tidak. Jika lakinu mautakum, mentalkinkan itu wajib. Berarti mentalkinkan orang hidup, orang sakaratul maut ataupun sudah mati, hukumnya apa? Wajib. Tapi fihi qarinah. Ada qarinah-qarinah yang memalingkan maknanya sehingga dia tidak jadi wajib. Dia hanya lil istihbab, menunjukkan anjuran. Kenapa? Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli dan juga terjadi pada generasi beberapa setelahnya Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, mereka ini lagi sakratul maut. Datanglah muridnya, wahai tuan syekh, qul la ilaha illallah, ditalkinkan la ilaha. Apa jawaban tuan syekh? Uskut, uskut, aku sedang bersamanya. Aku sedang Jadi beliau sedang sibuk zikir Allah, Allah, Allah. Ya. Maka dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani beberapa kitab disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani ditalkin muridnya la ilaha illallah, dia sedang sibuk zikir Allah, Allah, Allah khafi. Maka dikatakan aku sedang sibuk dengannya. Al-masyghul la yusghal, kira-kira begitu. Orang yang sedang sibuk enggak boleh diganggu. Karena ini bukti bahwa para imam kita faham bahwa talqin itu tidak wajib. Talqin itu hanya anjuran. Tapi bagi orang yang sedang mabuk, itu hampir semi-semi wajib. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa yang penting di sini? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang masih hidup? Nabi menjawab, itu lebih baik ajwad, ya. Bahkan itu lebih dermawan. Inilah yang penting. Munasabahnya apa? Orang tidak akan merasakan hakikat la ilaha illallah hatta yaqumu maqama man mata qablal maut. Mutu qabla an tamutu. Jadi kita ini, mohon maaf para ajengan, para kiai, ya, para tulabul ilm. Kenapa? Orang yang paling banyak nentang tarekat zikir la ilaha illallah, mau keras, mau lembut, itu justru muncul dari orang yang jago baca kitab. Benar nggak? Kenapa? Karena dia belum memautakan dirinya. Kalau Sayyidina Umar mengatakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum mati. Orang alim itu hijabnya ilmu yang membuat sombong. Tapi jalan dia kepada Allah juga ilmunya, ilmu yang merontokkan keakuan dia. Makanya Sayyidina Muhammad SAW berdoa, bukan semua ilmu yang kita minta. Apa doa yang diminta Nabi? Ilman nafi'an. Nabi nggak minta semua ilmu. Nah, pertanyaannya nih, sudah mempersiapkan belum ilmu yang nafi'an itu? Zikir la ilaha illallah, bacaan Quran bukan untuk melawan jin. Ya, orang sakaratul maut bukan diganggu jin. Bukan diganggu jin, dia diganggu dirinya sendiri dan syaitan yang ada dalam dirinya. Jin bukan musuh kita. Tolong diingat. Jin itu makhluk sama dengan kita. Tugasnya sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan terlalu berlebihan sama jin. Gak usah takut juga sama jin, juga gak usah meremehkan jin. Sebagaimana kita gak takut ke manusia, tapi juga gak meremehkan dia. Ya, kata Imam Al-Buni di kitab yang antum paling suka itu Syamsul Ma'arif Kubro. Jin itu tidak ada kosong dimanapun. Dia kalau dia orang Islam, dia tinggal di genteng-genteng gitu. Makanya kadang-kadang malam-malam ada aja bunyi, padahal tikus, tapi kita udah horor duluan ya. Apalagi yang penting dia tidak menapak ke bumi. Karena semenjak Nabi Syis itu mereka diputus, tidak boleh kemudian mengakses apa yang diakses manusia. Tidak boleh memperlihatkan diri ke manusia. Maka jika antum melihat jin, itu bukan jin.
Ini gak usah pakai dalil. Kenapa jin orang Cina beda sama jin orang Sunda? Ya? Kok bisa beda? Cara jalannya beda loh kan? Kalau jin orang Cina gimana jalannya? Gitu ya? Jadi ternyata kita sedang dimainkan oleh khayal. Betul nggak? Ini khayal yang main. Kata Imam Al-Sya'rani, nukil Imam Al-Jili, khayal itu ada yang beneran, ada yang palsu. Kalau bahasa anak muda, ada yang halu, ada yang beneran hak. Gimana? Ini pada musuhan majin. Ya, kenapa antum musuhan majin? Al-Quran itu mengatakan inna syaitana lakum aduwan mubina. Yang musuh kita syaitan, bukan jin. Sedangkan syaitan, ada syaitan zatnya, ada syaitan sifat. Syaitan sifat ada jin, ada manusia. Kalau syaitan zat itu bagian dari kerahasiaan Allah yang kita pun sampai hari ini nggak tahu hakikat mereka. Sudah dicipta Allah sebelum jin dan manusia. Dan diciptanya bukan dari api, yang dari api itu jin. Nih, tolong diluruskan malam ini. Syaitan tidak dicipta dari jin. Tidak dicipta dari api. Syaitan dan jin berlain. Makanya di Quran disebut syayatinul jinni wal insi. Syaitan yang merasuk kepada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Saya paling sejak baca kitab Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir, selalu ingin menyampaikan pesan Syekh Abdul Qadir ini. Apa kata beliau? Syaitanul insi asyaddu min syaitanil jinni. Syaitan yang merasuk ke tubuh manusia, bukan kesurupan. Apa syaitan yang merasuk ke tubuh manusia? Syaitan sifatnya apa? Ya, murkum bil fahsya, mengajak kamu untuk berbuat keji, ya, yang menyebabkan al-baghdha, bikin kita suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, benci-bencian, iri dengki. Kan kita kasih pertanyaan ke banyak orang, sama nggak jawaban di sini? Yang iri sama politisi, siapa? Kiai atau politisi? Yang iri sama pedagang, kiai atau pedagang? Yang iri sama kiai? Kiai. Halo? Yang iri sama ustaz? Yang iri sama ajengan? Yang iri sama habib? Ya. Berarti musuhnya ustaz ini, ustaz juga. Musuhnya ajengan? Maka ente lihat, santri berantem sama santri bahsul masail. Ustadz nyari kesalahan ustadz. Syanu bacaan gak bener. Meremehkan orang begitu, itu sifat syaitan. Ngemeng doang. Ya gitu. Udah mulai suzon, ngeremehin orang. Ya. Jangan-jangan dia lagi bekerja ini ya. Semoga dia menjauh dari kita semua, amin. Ya. Itu bukan diri antum. Syaitan yang masuk ke diri manusia, apalagi manusianya bernama Kiai, ajengan, Ustadz, Habib, itu lebih bahaya daripada syaitan yang merasuk kepada tubuh jin. Kalau masuk ke tubuh jin, paling kesurupan. Baca ruqyah selesai, ya kan? Tiup, selesai. Ya, repot-repot, kasih aja tuh ambil kotorannya kucing tuh ya, atau kotorannya ayam, taruh aja di hidungnya, ntar sadar-sadar sendiri tuh. Ya, takut juga jinnya tuh. Tapi kalau orang kesurupan syaitan, sifat-sifat syaitan masuk ke manusia, mengerikan. Kalau ustadz, dia mulai cinta dunia. Mulai kemudian takut sama jamaahnya. Mulai cari popularitas, mulai takut disalah-salahin orang. Maka mohon maaf kali ya, ini banyak ustadz udah kenal sama TikTok, sama YouTube, bentar-bentar klarifikasi. Untuk apa? Ingin cari pembenaran dari makhluk. Dikritik orang balas, takut disesatkan orang, takut disalahkan orang.
Kalau takut disesatkan, disalahkan orang, gak usah jadi ustaz. Ya. Karena kata Nabi SAW, ya, asyadun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji, ujian paling berat itu bukan sakit, bukan miskin, cacian paling berat. Disesat-sesatkan itu paling berat. Al-anbiya. Siapa yang paling berat? Para nabi. Lalu siapa? Al-amsal, yang ikut nabi. Al-amsal, lalu yang ikut pengikut nabi. Kalau benar nih ajengan para kiai, yakin nggak fikih yang kita amalkan ini fikihnya Nabi? Yakin? Yakin nggak akidah Ahlussunnah yang kita yakini akidah Ahlussunnah memang sunnahnya Nabi? Yakin? Yakinkah zikir-zikir kita, amalan-amalan kita, aurat-aurat kita, tarekat kita nyambung kepada Nabi? Yakin? Antum harus siap. Nabi itu awalnya cuma disebut dhalalim mubin, sesat. Kok nggak? Nabi itu nggak jatuh digituin. Masyarakat bukannya malah tambah jauh, tambah gandrung kepada Rasulullah. Muncul tuduhan kedua, sahirun atau mashur. Pertama disihir dulu, kayak Muhammad kena sihir. Tambah gandrung, masyarakat tambah banyak. Orang kalau udah jadi murid Nabi, nggak ada yang murtad. Kecuali munafik. Karena munafik hanya nyamar. Setan nyamar jadi orang baik, ya tetap aja setan gitu. Terus apa yang terjadi? Nabi berikut dituduh penyihir. Kenapa? Tuh buktinya, coba lihat. Semua muridnya, semua pengikutnya, semuanya udah gandrung sama dia. Udah tersihir semua. Fanatisme. Dan tuduhan ke Nabi SAW. Enggak juga itu orang berkurang. Malah tambah banyak. Malah dari Madinah datang untuk berbaiat ke beliau. Aqabah 1, Aqabah 2, terus berlanjut. Apa yang terjadi setelah itu? Dituduh sebagai asatirul awwalin, suka nyontek. Nyontek ahli kitab. Kenapa? Coba lihat tuh kisah Sayyidina Muhammad menceritakan nabi-nabi. Kok sama ahli kitab? Dia tuh plagiat. Dia tuh bukan nabi. Dia diam-diam waktu ke Syam, dia belajar kursus di sana. Nabi Muhammad itu pembohong. Bukannya tambah sepi, tambah ramai, tambah ramai, tambah ramai, tambah banyak juga yang membuli. Terakhir apa? Beliau dituduh majnun, kahinun majnun, peramal penyihir, majnun gila. Ini ajangan kalau istiqomah ngamalin satu aja, antum bakal dituduh gila, mau. Minimal yang depan tadi. Dolal, ya. Naik apa? Mashur dulu, disihir. Habis itu penyihir. Habis itu nyontek. Habis itu majnun. Kalau orang istiqomah ngambil wilayah ini, dulu Syekh Abdul Qadir Jilani dikafirkan oleh kawannya sesama Hanbali. Kawan dia. Meninggal Syekh Abdul Qadir Jilani seperti madrasah begini, cuma tempatnya lebih datar. Beliau kan dikubur di madrasah, warisan dari gurunya. Ya. Al-Mukharrami, gurunya mewariskan. Nah, ini saya wasiatkan kamu untuk meneruskan zawiyah kita, kata Mukharrami. Tapi ada seorang mufti Hanbali mengatakan itu hanya wakaf untuk taklim, bukan wakaf untuk kuburan. Meninggal Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya tidak ada yang berkuasa murid dari mufti ini yang iri sama dia. Apa kata si mufti? Bongkar kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dibongkar apa? Dibongkar, dipindahkan. Jadi kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani yang hari ini ada di Baghdad itu dulu pernah dibongkar. Udah meninggal, masih ada orang iri sama dia, coba. Ente jangan kira Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mengalami yang dialami Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah nggak pernah dibongkar. Mau dibongkar orangnya celaka terus. Tapi beliau mengalami dituduh penyihir, dituduh disihir, dituduh sesat, dituduh gila. Mengalami semua. Abah Hanom, saya tanya juga orang pendahulunya, ya sama. Abah Ahmad Sukanta, sama. Para sufi-sufi, para ahlus sunnah, semuanya pernah mengalami itu semua. Imam Syazili, yang diikuti oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau kan
ngikutin TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah, juga ngikuti Syaziliyah. Sebelum dia pindah ke Alexandria, itu hampir semua orang di kampung itu mengatakan sesat, sesat. Yang kampung itu orang-orang ahli baca kitab. Maka kata Ibnu Arabi, dia korban, salah satu korban yang dikafir-kafirkan. Apa kata dia? Nanti jika wali muncul di akhir zaman, yang menolaknya pertama kali orang yang pintar baca kitab. Dan saya berdoa semoga kami dan kita semua bukan bagian orang yang ingkar itu. Amin. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala bersihkan kolbu dari iri dan dengki. Ya. Semoga kita Allah jadikan orang yang ingin mencari kebenaran dan tidak lagi mengandalkan aku ini ustadz, aku ini berilmu. Ya. Kita harus copot keilmuan kita, copot keegoan kita, lalu berguru kepada orang yang alim. Walaupun umurnya lebih muda. Sekarang saya udah mulai nyaksiin Bapak Ibu, orang-orang muda umur 20-an, alim-alim, Masya Allah. Baca kitabnya bagus. Waktu kita sudah jarang baca kitab seperti mereka. Mulai mengagumi yang muda-muda baca kitab. Dengan ini Al-Fakir sampaikan ya. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis yang saya ingat-ingat terus. Qala SAW, ikhtitaman lihajal majlis ya. Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati baca la ilaha, itu terjemahannya keliru. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati dan dia berilmu tentang la ilaha. Kenapa Nabi menggunakan kata ya'lam? Karena orang sakaratul maut kadang ada yang udah gak bisa bicara. Kalau stroke masih bisa bicara. Stroke setahun, 2 tahun, sehari, 3 hari, itu gak bisa bicara. Maka Nabi memberikan kata kunci. Siapa yang sakaratul maut, siapa yang mati, ilmunya masih aktif. Ya'lam fi'il mudhari aktif. Betul gak? Dia masih tetap mengetahui ilmu. La ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya. Jika dia hidup, dia masuk ke taman surga. Jika dia sudah wafat, dia masuk kepada ya, nikmat-nikmat surga yang disegerakan nanti di alam kubur. Dan kami berdoa semoga semua kita di saat hidup ini diberi Allah ilmu la ilaha illallah. Di saat sakaratul maut Allah tidak cabut ilmu ini. Amin ya rabbal. Dan ilmu ini bukan di otak, ilmu ini di kolbu. Maka ansahtu nafsi wa iyyakum. Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri kita semua, carilah ilmu baca la ilaha illallah. Ilmu hakikat la ilaha illallah bukan lagi di sini. Bukan lagi hasil bacaan kitab. Tapi ilmu yang adanya di kolbu. Karena Rasulullah dulu tidak baca kitab Ad-Dusuqi, tidak baca kitab Ummul Barahin. Beliau sumber dari semua kitab itu, beliau langsung tumpahkan kitab di kolbunya kepada kolbu sahabat. Carilah guru ahlul qulub, ahlul kolbu. Inilah ilmu yang tidak akan hilang waktu sakaratul maut, insya Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan salawat Jibril. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang semangat, yang kuat, kita baca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Yang keras. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta isiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam روح الأرواح أبي الروح نور الأنوار النور السابق صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم